Oke. Kedengeran nggak Pak? Dengeran, jelas sekali. Jelas ya Pak? Nggak Ya. ada bayangan suara ya Pak? Gimana? Nggak ada suara yang ngebayang-bayang ya? Enggak. Oke, nggih. Iya. Pak, aduh mohon maaf ganggu waktunya ya Pak. Oh, nggak masalah, Mas. Siap, Mas. Nggak masalah, Mas. Iya ini apa namanya? Saya juga apa namanya baca apa namanya berita ini tuh kaget gitu ibaratnya. Iya. Padahal kan ibaratnya di situasi kayak gini, di situasi pandemi kayak gini kan yang rentan, ibaratnya rentan sama krisis itu kan buruh ya Pak ya, Iya. Sangat-sangat bukan rentan pengusaha. untuk. Iya. Iya. Iya, bukan pengusaha, tapi malah pengusaha kan yang dikasih kelonggaran, keringanan. Iya. Iya. Ya, Ya, begitulah. ini, Gimana, Mas? nggih. Dibuka dulu ya Pak ya. Ya, siap. Nggih. Sembari nunggu teman-teman yang lain gabung. Ntar Ya. setelah ini juga buat teman-teman yang nggak bisa ikut gabung kan nanti habis ini diupload ke channel YouTube ya, nanti bisa saksikan di channel YouTube juga. Nah ini memang tujuannya salah satunya adalah apa namanya menyuarakan gitu kan, bahwasannya ya ini adalah kebijakan yang sebenarnya nggak tepat gitu, kenapa harus diberlakukan seperti itu gitu kan. Ya. Oke. Ya. Ya udah dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Balik lagi dengan saya Ivan Nurajis sama Pak Arif dari Kasbi ya Pak. Ya. Nggih. Dari Kasbi. Sore hari ini dari Kasbi Jateng ya Pak ya. Ya, datang. Nggih. Oke, sore hari ini kita bakal ngobrol Jeng Batur episode kelima tentang apa namanya kebijakan terbaru ya tentang pemberian izin untuk penundaan THR atau dicicil THR-nya. Ya. Nah, kebijakan ini ditetapkan sama Menteri Ketenagakerjaan beberapa hari yang lalu ya, beberapa hari yang lalu dengan nomor SK, sebentar nomor SK-nya dengan surat M-6/H1 titik 00.01/5/2020. Nggih. Ya. Oh ya ini R6 nomor titik M garing 6 garing H1 titik 00 titik 01 titik V titik 2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020. Nah, sebelum itu ini saya sedikit bacain dulu nih tentang dari apa namanya di website LBH Jakarta nih. Di website LBH Jakarta kan di sini disebutkan bahwasannya surat edaran ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus batalkan surat edaran menakar tentang tunjangan hari raya. Nah, di sini disebutkan bahwasannya LBH Jakarta menilai bahwa surat edaran THR yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan serta peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya. Nah, hal yang bertentangan terletak pada aturan kelonggaran jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun LBH Jakarta mengakui masih ada kekurangan di peraturan-peraturan tersebut. Nah, Pak, sebelum masuk nanti apa namanya tanggapan dari Bapak dan beberapa mungkin apa namanya aspek-aspek yang perlu dikupas sama Bapak, saya kasih sedikit narasi di awal dulu nggih, Pak. Iya. Nggih. Nah, jadi apa namanya kebijakan ini memang saya kira kurang tepat sasaran ya, karena memang di situasi pandemi seperti sekarang ini memang yang menjadi sangat rentan untuk masuk ke dalam zona atau jurang kemiskinan, kelaparan atau krisis lain-lainnya itu adalah kaum buruh dan kaum proletariat lainnya gitu kan. Nah, tetapi justru pemerintah yang seharusnya menjadi pemangku kebijakan yang bisa memangku rakyat-rakyat kecil justru memberikan kelonggaran kepada para pengusaha atau memberikan kelonggaran kepada para perusahaan-perusahaan untuk menunda atau memberikan THR-nya secara mencicil gitu kan. Nah, sehingga hal tersebut menjadi sangat ironis gitu, menjadi sangat ironik bagi apa namanya kehidupan rakyat bawah gitu kan, seperti buruh dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari hal ini mungkin
menjadi tamparan tersendiri gitu kan bagi teman-teman pekerja, kelas-kelas pekerja, kemudian kelas-kelas buruh gitu kan. Nah, karena apa? Karena ya kita merasa hidup di negara yang seharusnya mengayomi masyarakat kelas proletariat, kelas pekerja, justru malah mengayomi kelas-kelas borjuasi. Dalam hal ini adalah para pengusaha-pengusaha seperti itu. Nah, mungkin Pak yang pertama adalah sejauh mana sih teman-teman atau kawan-kawan buruh atau bapak-bapak sekalian di serikat kerja ataupun buruh semua ini sudah mengetahui peraturan ini, Pak? Sudah sejauh mana, Pak? Kalau yang di pabrik saya sendiri, di tempat saya bekerja sendiri, memang mungkin kurang banyak yang mengetahui bahwa adanya dikeluarkannya surat edaran Menaker ini. Tapi dari Kasbi Pusat sendiri juga sudah mengeluarkan statement bahwa kita tetap menolak bahwa surat edaran itu dan minta surat edaran itu untuk ditarik dan meminta untuk pengusaha memberikan THR secara penuh gitu. Itu yang saya ketahui dari beberapa media sosial, dari Facebook yang saya lihat juga ada beberapa poster yang juga sudah saya lihat. Tapi kemudian untuk teman-teman buruh sendiri di pabrik sini memang kurang tahu terkait masalah surat edaran itu, tapi ada juga di beberapa perusahaan lain yang memang sudah menerapkan itu. Bahkan 40% itu baru dibagi sekarang, kemudian sisanya akan diberikan setelah hari raya. Kalau saya pikir gini, bahwa surat edaran ini seperti memuluskan pengusaha-pengusaha nakal yang sebelum surat edaran ini keluar pun saya pikir memang sudah banyak pengusaha yang memang menerapkan hal ini. Contoh kasus ada salah satu di pabrik yang berada di daerah Demak itu ada beberapa karyawan yang memang itu karyawan kontrak, karyawan outsourcing. Mereka dengan enaknya memutus kontrak dengan alasan kontrak habis dan lain sebagainya. Padahal itu hari-hari itu menjelang hari Ramadan dan menjelang hari raya itu. Saya pikir ya teman-teman juga pikir bahwa itu salah satu trik untuk pengusaha untuk memberikan THR kepada karyawannya. Itu salah satu dalih mereka untuk agar mereka nggak memberikan THR kepada karyawannya. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi sebenarnya memang kalau dibaca dari beberapa telaah atau dari beberapa analisis, ya salah satunya analisis yang dilakukan LBH Jakarta, sebenarnya memang kebijakan ini memang memberikan ruang bagi pengusaha atau kebijakan ini memberikan ruang bagi para pemodal atau pemilik perusahaan untuk ibaratnya ada ruang untuk tidak membayarkan gitu kan. Walaupun memang di sini yang terbaru saya baca di media bahwasannya jika pengusaha tak bayarkan THR akan terkena sanksi ya. Tetap aja gitu kan. Yes. Yang menjadi konteks di sini kan adalah di masa krisis seperti ini adalah seharusnya nggak seperti ini gitu kan. Istilahnya THR nggak ditunda gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian langsung masuk ke pertanyaan yang kedua, Pak. Dari teman-teman buruh sejauh ini memang apakah sudah ibaratnya sudah menelaah surat edaran ini, Pak? Kalau di Jawa Tengah sendiri, terutama di Semarang, memang belum ya, karena memang saya baru lihat itu, baru dengar itu beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 1 atau 2 hari yang lalu, saya juga kurang ingat juga pastinya, dan di sini pun juga kita sedang berjuang untuk beberapa teman-teman di sini untuk supaya dapat bantuan, karena oke lah di tempat saya bekerja memang masih aman ya, masih bekerja, gaji juga masih 100%, THR ya alhamdulillah hari ini juga masih 100%. Tapi kemudian kan di sini mayoritas perempuan, Mas, mayoritas perempuan dan ibu-ibu, Mas. Kemudian yang menjadi tulang punggung mereka adalah bapak-bapak mereka, suami-suami mereka yang notabene juga ada beberapa yang memang sudah dirumahkan, bahkan ada yang sudah di PHK.
yang pekerja bangunan juga sudah nggak ada job gitu. Maka kita masih belum sempat untuk mempelajari ini, untuk menelaah ini. Nah, saya juga agak ini ya, agak kaget juga ketika semalam Mas Iwan itu chat saya, terus iya Pak, iya. tetap yang namanya Kasbi, serikat Kasbi itu apapun itu kita harus siap. Maka saya secepatnya saya mempelajari itu. Tadi malam saya juga sudah tanya-tanya juga sama Korwil, oh ternyata seperti itu, garis besarnya saya sudah mengetahui lah gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Nah, ini Pak. Kemudian kan ada yang menjadi menarik adalah ketika kebijakan ini diberlakukan secara tidak sadar kan pemerintah memberikan ya bukan memberikan sih, berarti secara tidak sadar pemerintah melepas tanggung jawabnya yang seharusnya bisa menjadi mediator atau fasilitator bagi istilahnya bagi antara pekerja dengan pemilik istilahnya pemilik industri atau perusahaan seperti itu. Nah, jadi kan otomatis pemerintah itu kan secara tidak sadar melepas tangannya. Nah, ini menurut Bapak gimana? Nggak apa-apa Pak, cair aja. Ibaratnya semua yang mau Bapak sampaikan aja gitu. Nggak terbatas sama saya gitu aja. Iya, iya, iya. Ya itu juga Mas, itu juga yang menjadi apa yang disampaikan dari pengurus pusat Kasbi, bahwa konfederasi Kasbi, bahwa kok pemerintah seperti ini, seolah-olah melepas tangan, melepas cuci tangan, bahwa ini tanggung jawab dari pengusaha dan semuanya dia harus dibebankan ke rakyat, bahkan ke buruh. Buruh itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi susah karena dengan pandemik ini oke lah yang tadinya kita masih bekerja normal dan sekarang pun masih normal, tapi dengan begitu seperti saya di sini contohnya, kita harus ekspor Mas. Nah sementara ekspor itu kita nggak boleh kita nggak boleh keluar barang itu, maka dari pengusaha pun juga mengeluh bahwa oh kita nggak bisa keluar barang gitu. Maka dari itu kan bagaimana caranya pemerintah itu memberikan solusi yang tepat bahwa ini harus dipikirkan bersama dan jangan dibebankan ke rakyat, terutama buruh, karena buruh sudah mengalami saya lihat dari beberapa media televisi ya, bahwa ada yang sudah di PHK, bahkan ada yang menjadi gelandangan, mau mudik juga nggak bisa, mereka di kota nggak punya pekerjaan, nggak bisa makan, sementara mau pulang kampung juga mereka terhalang oleh PSBB itu Mas. Oke, betul sekali Pak. Saya sepakat ya bahwasannya memang di sini kita bisa melihat secara gamblang atau bisa melihat secara jelas bahwasannya memang pemerintah berusaha melepas tanggung jawabnya dengan membebankan kepada masyarakat, dalam hal ini mungkin antara buruh dengan pemilik perusahaan untuk istilahnya berdialog, membuat kesepakatan mau seperti apa gitu. Nah, tapi kan yang menjadi persoalan di sini, yang menjadi persoalan yang mungkin keterbatasan yang saya pahami adalah kenapa sih gitu kan di situasi pandemi seperti sekarang itu pemerintah kok tega gitu kan memberikan atau mengeluarkan surat edaran yang justru malah akan menyengsarakan masyarakat dalam menyengsarakan kelas pekerja gitu dalam hal ini buruh gitu. Nah, gini Pak, mungkin kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin upaya apa sih Pak yang kira-kira yang sekiranya kita bisa lakukan bersama-sama gitu Pak dalam menyikapi dan menghadapi surat edaran ini seperti itu Pak. Ya. Untuk di Semarang sendiri, terutama di Jawa Tengah, kita bekerja sama dengan LBH Semarang, juga ada dari beberapa elemen juga. Kita membuat seperti posko pengaduan ketika THR terlambat atau bagaimana gitu. Itu ada di daring, saya juga lupa websitenya. Coba nanti saya juga cari itu di Facebook juga ada kayaknya, saya juga lupa juga.
Tapi dari sebelum surat edaran ini keluar, dari LBH Semarang, Kasbi dan lain sebagainya juga sudah antisipasi bahwa ini akan berimbas ke apa THR, karena mereka akan berdalih bahwa oh perusahaan lagi sepi, kita nggak bisa keluar barang dan lain sebagainya, cash flow kita nggak bisa dapat cash flow. Mereka akan berdalih seperti itu, dan THR juga akan, dan nyata bahwa pemerintah juga memuluskan keinginan, mungkin entah itu disampaikan atau enggak saya juga kurang mengerti, tapi nyatanya saat ini surat edaran itu keluar. Nggih. Sepakat sekali Pak saya. Jadi memang kalau kita coba pahami polanya ya Pak, kalau kita coba pahami polanya memang sebenarnya kayaknya emang ini sudah tersusun gitu kan, bahwasannya ya ibarat kata gini Pak, kita kelas bawah ya, ibaratnya kelas proletariat gitu kan. Kelas bawah memang kita nggak punya akses gitu kan, nggak punya akses untuk ke ranah-ranah elit politik atau ke ranah-ranah apa namanya birokrasi gitu kan. Nah maka dari itu ya kita nggak mungkin ya kekuatan kita di sini ya kekuatan kita dalam hal ini ya untuk menyuarakan, sebatas hanya untuk menyuarakan, kemudian mendesak gitu kan. Nah balik lagi kepada ada kemauan atau tidak gitu kan, atau keberpihakan pemerintah atau negara kita kemana gitu kan, seperti itu ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, nah kan ini kan ketika pemberlakuan kebijakan ini ya, kebijakan penundaan THR atau pencicilan THR. Nah maka dari itu kan ini semacam akan ada ruang penyalahgunaan soal pelonggaran THR. Nah tanggapan teman-teman serikat kerja atau tanggapan teman-teman buruh seperti apa Pak? Yang jelas dari Konfederasi Kasbi sendiri menolak dengan adanya surat edaran itu dan meminta Menaker untuk menarik surat edaran itu dan meminta agar pemerintah mendesak pengusaha-pengusaha untuk memberikan THR 100%. Karena itu sudah tercantum dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 bahwa kita harus mendapatkan upah non gaji gitu. Artinya kita ini sudah menjadi sudah tercantum dalam undang-undang gitu, Permenaker gitu. Dan pemerintah dan pengusaha wajib memberikan itu. Itu Mas. Oke. Nah, gini Pak. Mungkin yang menjadi diskursus di ruang publik adalah mungkin di sini kan yang jadi persoalan adalah sebenarnya ya kalau mungkin kita masyarakat awam nih Pak ya, mungkin yang tidak mengikuti serikat kerja atau mungkin masyarakat awam lah pada intinya, mungkin kan melihat ya ini hanya sebatas penundaan atau ini hanya sebatas ya toh THR-nya tetap diberikan gitu kan, hanya ditunda atau dicicil gitu kan. Nah, maka dari itu ini akan ya saya kira memang kebijakan ini ya saya lihat memang cenderung pada koridor-koridor istilahnya mencari aman seperti itu pemerintah Pak. Nah, maka dari itu ada tanggapan apa Pak istilahnya kira-kira? Ya monggo sih barangkali dari Bapak gitu kan selaku serikat kerja atau selaku buruh apa yang mau disampaikan saja Pak, seperti itu. Ya begini ya Mas ya, yang di Indonesia sendiri itu sudah ada yang namanya tradisi bahwa ketika Ramadan terus kemudian hari raya kita melepas kegembiraan setelah 30 hari kita berpuasa. Mungkin untuk kita sendiri bagi orang tua ya sudah terbiasalah, tapi bagi kita yang sudah mempunyai anak-anak usia SD, SMP, itu mereka akan sangat-sangat mengharapkan bahwa Lebaran pasti ini ada dapat semacam baju baru, terus makanan dan lain sebagainya tersedia gitu. Ini yang tradisi ini yang momentumnya akan hilang ketika pembagian THR itu dicicil. Katakanlah kita dapat sekian, dapat 40%, kita hanya bisa dapat beli baju dan untuk makan sehari-hari, sementara untuk hidangan-hidangan yang lain kita menghilangkan itu, maka anak-anak akan menjadi sangat kecewa dan tradisi itu
apa ya, sulit belum bisa lah untuk Indonesia untuk menghilangkan tradisi, sementara di pandemi sekarang ini tradisi mudik juga pada hari Lebaran juga masih marak. Terbukti ya ada berapa ribu kendaraan yang harus putar balik. Karena mereka pikir juga kita belum bisa menghilangkan tradisi. Sementara juga di sisi lain, di perspektif lain, bahwa mereka ngapain di Jakarta, sementara di Jakarta mereka sudah nggak dapat kerja, sudah nggak bisa makan dan sebagainya. Kita pulang kampung aja lah, kita mau katakanlah punya tanah sepetak untuk dibangun, ditanami atau bagaimana dan lain sebagainya. Itu mungkin yang menjadi apa ya, keresahan dari buruh dan lain sebagainya itu. Oke, iya Pak. Dari tadi saya ini penasaran nih, apa namanya, kertas yang bawa pegang kayaknya hasil diskusi atau apa itu Pak? Enggak apa Pak, disampaikan aja Pak. Oke. Saya penasaran soalnya. Iya, ini memang hasil diskusi bahwa ini adalah ini perjanjian kerja bersama PKB yang dihasilkan dari ada 2 serikat buruh di sini dan kita misal gini. Sebenarnya tahun lalu sudah habis, tapi dalam undang-undang masih diperbolehkan untuk diperpanjang 1 tahun. Dan tahun ini habis, kemudian tahun ini mungkin akan segera dilaksanakan perundingan kembali terkait masalah perjanjian kerja bersama. Itu, Mas. Oh ini Pak, saya dapat berita terbaru nih Pak. Ya mungkin ini terlepas dulu dari permasalahan THR Pak. Nah ini saya dapat berita terbaru bahwasannya pemerintah sekarang sudah mengizinkan kembali warga di bawah usia 45 tahun kembali bekerja. Nah kan di Jakarta itu kan sebelumnya PSBB banyak perusahaan yang menghentikan proses produksinya. Iya meliburkan ya Pak ya, menghentikan proses produksi atau meliburkan. Itu di Jabodetabek, Cikarang dan lain sebagainya, kawasan-kawasan industri kan memang teman saya juga yang seumuran dan kerja di industri juga banyak yang libur. Nah ini pemerintah sekarang mengizinkan nih Pak buat warga yang usia di bawah 45 tahun itu kembali bekerja. Nah tanggapan Bapak terhadap hal ini gimana Pak? Ya sebenarnya dilematis juga di sisi lain ketika memang itu diliburkan digaji 100%, why not? Dan itu memang kewajiban dari pengusaha dan pemerintah juga harus melindungi, menjadi fasilitator untuk bahwa ketika harus ada yang dirumahkan harus digaji 100% karena itu bukan kemauan dari pengusaha dari buruhnya juga. Tapi kemudian ketika mereka harus dipekerjakan kembali dengan usia rentan seperti itu, saya jadi mikir ya bahwa di Jakarta dan sekitarnya itu kan sudah zona merah. Iya Pak. Nah itu juga bisa nggak protokol kesehatan itu benar-benar difungsikan sebagaimana fungsinya agar mereka-mereka yang buruh yang usia di atas 45 tahun ke atas itu nggak rentan untuk terkena COVID-19 gitu Mas. Oke Pak. Ini balik lagi ya Pak ke persoalan THR nih Pak ya. Ke persoalan THR. Oh ya sebelum itu Bapak baru pulang kerja ya Pak? Iya Mas. Waduh, maaf ya Pak ya. Maaf ganggu waktunya nih. Masih capek nih. Soalnya orang tua saya juga sama aja Pak, buruh. Di Jakarta tapi Pak. Tapi lagi di rumah kan Pak, lagi nggak kerja itu orang tua saya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah gaji tetap Pak, alhamdulillah, cuma tunjangan-tunjangan aja sih yang nggak diberikan, cuma gaji pokok doang. Kayak tunjangan hadir, premi hadir dan lain sebagainya mungkin agak sedikit kurang. Sedikit nggak masalah sih, yang penting itu gaji pokoknya juga masih keluar juga. Alhamdulillahnya gitu sih Pak. Cuma ini balik lagi ke persoalan THR nih ya Pak ya, ke persoalan THR. Saya melihat memang sebenarnya ya di dalam istilahnya dengan jangka waktu ya, mungkin ini persoalannya bukan cuma hari raya, saya lihat bukan cuma hari raya Pak, tapi persoalannya adalah ini pandemi gitu kan. Pandemi ini kan memunculkan krisis yang begitu banyak, dari mulai krisis pangan, kemudian data yang terbaru ketika kemarin saya searching di BPS dan lain sebagainya, data yang terbaru angka kemiskinan di kita itu meningkat Pak. Angka kemiskinan kita meningkat dan itu rata-rata
penduduk miskin itu memang rata-rata berada di desa. Nah, sebenarnya kan kalau saya melihat dengan adanya kebijakan ini, ya walaupun memang rata-rata penduduk miskin ada di desa, tapi tidak menutup kemungkinan penduduk miskin yang ada di kota yang bekerja sebagai buruh-buruh industri juga bisa terdampak seperti itu kan. Maaf Mas, tadi ada telepon masuk, jadi nggak dengar. Mohon diulang kembali Mas pertanyaan tadi Iya, Mas. iya. Iya, siap, Pak, siap. Jadi kalau kita ngomongin soal krisis pandemi, itu kan krisis pandemi itu kan banyak sekali apa ya, dari mulai memunculkan krisis pangan, kemudian memunculkan apa namanya kemiskinan baru dan lain sebagainya. Saya kira dengan adanya kebijakan ini justru malah akan memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat kelas bawah gitu kan. Nah, maka dari itu saya kira tidak sepatutnya lah apa namanya kebijakan ini diberlakukan. Nah, mungkin saya pengen tahu nih Pak dari teman-teman serikat buruh apa sih yang dikeluhkan ketika THR ini benar-benar tidak diberikan secara penuh atau dicicil Pak? Teman-teman buruh kira-kira apa sih istilahnya tanggapannya atau apa yang dirasakan seperti itu Pak? Ya, yang jelas ini, ketika pandemi ini mulai merebak ini, banyak harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak gitu, Mas. Sementara apa yang kita dapatkan dari gaji itu kita juga masih kurang, karena mungkin gini ya, dari yang biasanya, contoh di tempat saya aja lah, dari yang biasanya kita bisa dapat lembur 1-2 jam per hari, ini dari per Maret itu kita sudah sama sekali nggak lembur sampai hari ini. Itu untuk lembur jamnya itu. Kemudian ketika ditambah lagi dengan THR yang mungkin dicicil, itu juga akan sangat-sangat menyakitkan hati kami ya Mas ya. Karena di tengah-tengah pandemi ini kebutuhan pokok meningkat, kebutuhan pokok juga nggak stabil, naik turun seperti itu, bahkan cenderung naiknya juga seperti itu menjadi beban tersendiri bagi kami buat para buruh itu. Sementara kita yang biasanya bisa dapat lembur, lumayan lah Mas, kalau lembur per minggu itu sekitar dapat 8 jam atau 10 jam, itu kan kita lumayan gitu. Sementara sekarang ini kita sudah dapat lembur karena pengusaha juga berpikir kalau kita melemburkan dari buruh itu, sementara barang-barangnya mereka juga nggak bisa keluar gitu. Itu yang menjadi dan ini nggak sinkron dari pemangku kebijakan yang menangani COVID-19. Mereka menghimbau bahwa tolonglah di Ramadan ini kita bisa mengeluarkan zakat fitrah. Memang Mas, zakat fitrah kita dapat THR atau nggak dapat THR, kita tetap harus zakat fitrah. Tapi ketika pendapatan itu kita menjadi kurang, maka apa yang kita keluarkan gitu Mas? Itu yang menjadi beban pikiran dari para buruh itu juga. Sementara dari pemangku kebijakan penanganan COVID-19 itu juga mereka berbicara bahwa silahkan mengeluarkan zakat fitrah di awal-awal Ramadan. Bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan sementara THR aja kita dicicil gitu. Nah, enggak Pak, enggak. Iya benar sekali Pak. Ini Pak, mungkin ya saya juga jujur aja nih Pak, ngerasa nggak enak gitu kan, bahwa baru pulang kerja saya ajak ngobrol gitu kan. Ya, Mas. Mungkin saya juga nggak kalau lama-lama kurang enak lah Bapak barangkali istilahnya mau istirahat atau gimana baru pulang kerja. Mungkin ini yang terakhir lah Pak ya, pertanyaan saya yang terakhir adalah apa sih Pak yang mau disuarakan dari serikat buruh atau mungkin dari teman-teman buruh, kawan-kawan buruh secara umum mengenai kebijakan persoalan penundaan THR atau pencicilan THR ini Pak? Seperti itu. Mungkin secara global aja ya Mas ya. Kita bicara global aja. Nggak harus kita berbicara tentang konteksnya THR aja ya. Ini kalau yang ingin kita suarakan di buruh, batalkan Omnibus Law, fokus ke penanganan COVID-19, save THR harus diberikan 100% kepada para buruhnya.
cabut surat edaran Menaker nomor 6 tahun 2020. Itu yang kita suarakan gitu. Gini. Berarti memang apa? Bentar bang, ini apa namanya? Ada pertanyaan Pak. Oke. Jangan dulu katanya, jangan dulu selesai gitu kan. Ya saya sebenarnya balik lagi aja sih ke Pak Arif. Pak Arifnya gimana gitu kan? Saya jujur aja, saya juga ngerasa kalau orang tua pulang kerja gitu kan kasihan, capek gitu kan Pak. Wah sinyalnya hujan di Semarang, hujan sih ya. Wah di Semarang hujan sinyalnya jelek. Oke, mungkin Pak Arif sinyalnya ini ya kurang baik ya di sana. Aku sih ya. Oh ini masuk nih. Wow. Bentar. Cek lur. Wah ini ada Bang Sam nih. Bang Sam gimana tanggapannya Bang Sam? Teman-teman yang lain juga gimana tanggapannya? Aku jujur aja ya, bukan anak atau mahasiswa fakultas hukum jadi kurang paham gitu kan isi-isi dari ininya, dari SK-nya. Tapi yang aku coba adalah menyuarakan gitu kan, speak up soal persoalan ini gitu kan. Barangkali teman-teman mau ada yang gabung siaran langsung atau mau apa namanya ngasih pendapat gak apa-apa. Tapi sebenarnya yang dibicarakan apa namanya secara garis besar adalah di situasi pandemi seperti sekarang ini, aku kira kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kok apa namanya sedikit ngawur ya dalam hal ini. Ya kita bicara realitas ya, yang saya pahami aja gitu kan, yang mengenai permasalahan di desa gitu kan, permasalahan di desa. Oh Pak Arif tidak bisa bergabung kembali nih kayaknya sinyalnya ya. Bentar saya hubungi dulu. Oke, lanjut ya. Jadi yang kalau kita ngomongin secara garis besar mengenai situasi pandemi sekarang, katakanlah pemerintah ya dengan bantuan sosialnya. Saya kemarin saya diskusi sama orang yang istilahnya orang kecamatan lah, kata orang kecamatan daerah saya itu ngomong bahwasannya bantuan sosial yang ada sekarang ini memang kuotanya sangat sedikit gitu kan, sedangkan pengajuannya itu sangat banyak. Nah, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti contohnya penundaan THR atau pencicilan THR ini, maka saya kira ini adalah sesuatu yang sangat ngawur gitu kan. Ngawurnya udah sangat jauh gitu kan pemerintah kita. Nah, ini akan memicu krisis-krisis lainnya seperti saya sangat yakin ketika benar ya ada ya ini bukan ada lagi. Semalam saya dapat iya, saya juga semalam ya dapat kontak dari teman saya yang kerja di Indomaret. Ya, saya nggak mau nyebutkan Indomaret mana gitu kan. Tapi semalam apa namanya ya cerita gitu kan. THR-nya hanya diberikan setengahnya dan lain sebagainya gitu kan. Entah alasannya tidak jelas seperti itu. Nah, saya kira hal ini justru akan memicu krisis-krisis lainnya gitu kan. Yang tadinya semisal yang tadinya punya penghasilan dari mungkin yang tadinya mengharapkan penghasilan kemudian punya penghasilan dari hasil bekerjanya karena adanya PHK kemudian adanya pemberian THR yang ditunda dan lain sebagainya, ini akan memicu istilahnya krisis lainnya dan akan menambah angka kemiskinan lainnya seperti itu. Sebentar saya coba hubungin lagi ke Pak Arif Rahman, bisa nggak ya? Kayaknya Pak Arif Rahman sinyalnya kurang bagus. Wah, saya juga nggak enak jujur aja oh ini bisa nih gabung lagi. Sebentar teman-teman, dan Pak Arif Rahman sinyalnya kurang baik. Ya Pak, Mas, ini di sini lagi hujan, sinyalnya kurang bagus ini Mas. Iya Pak. Wah ini saya juga ada Bang Sam nih. Bang Sam mau ngasih tanggapan nggak Bang Sam? Bang Samuel.
Ya, di sana hujan ya, sinyalnya kurang baik. Iki dari. Ya lanjut ya, mungkin nunggu Pak Arif gabung lagi ya, saya lanjutkan. Mungkin jadi gini teman-teman, konteksnya. Eh, Kalau kita ngomongin masyarakat desa yang saya pahami aja lah, karena saya juga nggak kurang mendalami, ibaratnya mendalami sektor perburuhan atau yang berkaitan dengan buruh. Yang saya dalami aja di masyarakat desa yang rata-rata pekerja harian di situasi pandemi seperti sekarang ini menggantungkan hidupnya dengan harapan-harapan berupa bantuan sosial dari pemerintah. Tetapi realitanya yang terjadi adalah bantuan sosial itu sangat terbatas dan tidak semua orang atau tidak semua masyarakat rentan itu bisa mendapatkan seperti itu. Nah, maka dari itu kalau kita seret ke ranah buruh, ke ranah-ranah industri atau ke ranah-ranah perburuhan atau kelas-kelas pekerja. Nah, saya kira ini juga akan berdampak gitu loh, ketika semisal nih yang tadinya kelas buruh ini memiliki ibaratnya memiliki harapan berupa THR. Nah, karena THR tidak diberikan, maka dari itu kan otomatis ya secara tidak sadar ya penghasilannya berkurang gitu kan, dan ya bisa bisa saja ini justru akan menimbulkan krisis baru nantinya seperti itu. Wah, kayaknya Pak Arif Rahman nggak bisa gabung nih sinyalnya. Masih dengar suaraku, Mas? Oh, masih dengar Pak suara Pak, cuma videonya aja ya Pak ya? Tapi aku masih lihat ini, Mas. Oke. Ya. Nggak apa-apa Pak, suaranya masih kedengeran kok Pak, Ya. suaranya. Oh ya, langsung ditanggapi Pak. Mungkin ini yang terakhir juga sih, barangkali Bapak mau istirahat, mau nyiapkan buka puasa dan lain sebagainya. Mungkin tanggapan yang terakhir Pak. Tadi kan secara umum sudah dikatakan bahwasannya mungkin teman-teman buruh menyuarakan bahwasannya omnibus law harus istilahnya kita menolak omnibus law ya. Pemerintah seharusnya tidak mengesahkan omnibus law, dan yang terbaru adalah UU Minerba gitu kan, undang-undang Minerba. Nah, kemudian pemerintah seharusnya menjamin kesejahteraan sosial baik bagi kawan-kawan buruh harian, buruh industri, teman-teman istilahnya kawan-kawan kelas bawah lainnya gitu kan. Dan kemudian pemerintah seharusnya fokus menangani COVID-19 gitu kan, bukan malah fokus kepada hal-hal lain yang justru tidak produktif atau tidak Tidak urgent. Iya, tidak urgent seperti itu. Nah, ini mungkin tanggapan terakhir Pak, statement terakhir. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang seharusnya pemerintah lakukan Pak? Itu Pak. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mungkin kita mengedukasi ke teman-teman buruh terkait masalah COVID-19, bahwa kita harus stay di rumah, kita nggak boleh kemana-mana, kita save diri sendiri, itu aja dulu. Dan untuk terkait masalah bantuan-bantuan yang memang ada beberapa memang bantuan yang memang tidak tepat sasaran, dan saya juga baru dengar kabar-kabar burung, saya juga belum dapat info valid juga. Dan seyogianya memang bantuan-bantuan itu harus tepat sasaran, dan pemerintah harus mendata ulang bahwa seberapa banyak sih masyarakat rentan yang memang benar-benar butuh bantuan saat-saat ini. Karena kita masih di situasi pandemi yang kian hari kian meningkat jumlah kasus positif COVID-19, dan pemerintah harus tepat sasaran dan harus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain agar bisa tepat sasaran, lembaga-lembaga itu bisa mengawasi bahwa nggak ada kecurangan, nggak ada penggembosan untuk bantuan-bantuan itu dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya suarakan di sini, Mas. Terima kasih. Oke Pak. Oke Pak, mungkin sedikit saya simpulkan dulu ya Pak. Ya. Jadi teman-teman, dari diskusi kita sore hari ini atau dari ngobrol-ngobrol santai kita sore hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya dalam situasi pandemi seperti sekarang, pandemi COVID-19 seperti sekarang, seharusnya pemerintah bisa fokus menangani
pandemi ini dengan istilahnya dengan cepat dan tepat gitu kan, bukan malah membagi fokusnya kepada hal-hal yang tidak urgent atau kepada Ya. hal-hal yang justru menyengsarakan masyarakat, kelas buruh harian, kelas proletariat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, katakanlah misal bantuan sosial, katakanlah oke lah ini bantuan sosial, kebijakan yang ya sedikit meringankan beban masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam realitanya, saya sendiri menyaksikan di desa saya dari 900 kepala keluarga yang mengajukan itu jadi desa saya hanya menerima 198. Nah, sedangkan 900 kepala keluarga itu memang katakanlah semuanya itu adalah masyarakat yang rentan gitu kan. Nah, dengan adanya kebijakan bansos ini yang katakanlah sangat terbatas dan cenderung banyak sekali yang tidak tepat sasaran, di media-media juga disebutkan, ini akan istilahnya menimbulkan problematika baru dan seharusnya pemerintah fokus kepada hal ini gitu kan, bukan malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Katakanlah contohnya penundaan kewajiban THR atau pencicilan kewajiban THR. Ini adalah kewajiban yang sangat konyol gitu kan di dalam situasi pandemi seperti sekarang. Nah, maka dari itu dari teman-teman buruh tadi menyuarakan, mungkin tidak hanya buruh gitu kan, teman-teman mahasiswa, rakyat miskin kota, rakyat miskin yang ada di desa, buruh tani dan lain sebagainya, kita menyuarakan bahwasanya Omnibus Law harus dibatalkan dan pemerintah harus fokus menangani pandemi COVID-19 dan pemerintah harus memberikan jaminan sosial yang jelas dan merata seperti itu. Itu aja Pak, atau ada masukan lainnya atau ada tambahan lain Pak? Saya kira sudah cukup, Mas. Sudah cukup Pak. Gih. Iya, iya. Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Mohon maaf ganggu waktunya. Sore-sore ya Pak pulang kerja. Terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti disambung di chat WA ya Pak. Ya. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang sore hari ini bisa kita diskusikan atau kita ngobrol bareng-bareng santai. Bagi teman-teman yang nanti belum sempat menyaksikan, bisa teman-teman saksikan di kanal YouTube saya. Ya saya nggak ngewajibin teman-teman buat subscribe atau buat teman-teman buat like video dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman suka, teman-teman merasa ini bagian dari perjuangan teman-teman, monggo gitu kan, subscribe dan sebarkan sebanyak-banyaknya gitu kan. Mari kita sama-sama suarakan, mari kita sama-sama melawan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.